Baca ceritanya dulu sesuai tadi kita baca soalnya, terus kita tahu, oh ini permasalahannya tentang LMX teori. Baru kalau LMX teori itu artinya kan tentang hubungan leader sama membernya. Berarti kita tahu nih leadernya itu Carly Peters. Nah, terus kita baca itu kita cari intinya di mana dia memperlakukan membernya atau anggota timnya itu seperti apa. Kita mulai dari sini tadi. Selain itu, setiap tim memiliki copywriter, art director, dan artis produksi. Keempat tim akun ini dipimpin oleh Jack, Terry, Julie, dan Sarah. Nah, kita tandain. Terus Jack dan timnya sangat cocok dengan Carly. Dan mereka telah melakukan pekerjaan yang sangat baik untuk klien mereka di agensi. Dari semua tim Jack adalah yang paling kreatif dan berbakat dan paling bersedia bekerja ekstra untuk Carly. Nanti kita tandain ini juga si Jack. Terus Jack dan anggota timnya merasa nyaman mempercayai Carly dan Carly berada di dalamnya. Ini terlalu gede. Nah, Carly tidak takut untuk mengalokasikan sumber daya tambahan ke tim Jack atau memberi mereka kendali gratis pada akun mereka karena mereka selalu datang untuknya. Berarti tim Jack ini tuh kesukaannya si Carly dan karena tim Jack itu selalu bersedia gitu. Jadi saling menyukai lah Carly dan tim Jack. Terus ke tim Terry. Nah, tim Terry juga bekerja dengan baik untuk agensi, tapi Terry tidak senang dengan cara Carly memperlakukan timnya. Dia merasa Carly tidak adil karena dia menyukai tim Jack. Misalnya tim Terry dinasehati untuk tidak melakukan kampanye iklan karena kampanyenya terlalu beresiko, sedangkan kelompok Jack dipuji karena mengembangkan kampanye yang sangat provokatif. Jadi tim Terry ini tuh sebenarnya mau gitu dan bersedia buat Carly, cuman si Carly-nya lebih menyukai kelompok Jack. Jadi ada sedikit kecemburuan gitu di antara tim Terry. Terus Terry merasa bahwa tim Jack adalah hewan peliharaan Carly. Timnya mendapatkan tugas akun dan anggaran terbaik. Terry sulit menahan rasa permusuhan yang dia rasakan terhadap Carly. Terus tim Julie. Julie khawatir timnya tidak berada di lingkaran dalam dekat dengan Carly. Maksudnya itu timnya khawatir bahwa timnya itu tidak dekat dengan Carly atau berada di lingkungan dalamnya Carly. Dia telah memperhatikan berulang kali bahwa Carly menyukai tim lain. Misalnya setiap kali ada orang tambahan yang ditugaskan untuk proyek tim, selalu tim lain yang mendapatkan penulis dan pengarah seni terbaik. Julie bingung mengapa Carly tidak memperhatikan timnya atau mencoba membantu pekerjaannya. Dia merasa Carly meremehkan timnya karena Julie tahu kualitas kerja timnya. Jadi kualitas kerjanya tim Julie itu kurang terlalu baik menurut Carly, makanya Carly tidak terlalu memperhatikan timnya Julie. Tandain juga. Terus ada lagi tim Sarah. Nah, kita tandain tim Terry. Sarah telah bekerja untuk agensi tersebut selama hampir 10 tahun dan sepertinya tidak ada yang mengganggunya. Tim akunnya tidak pernah mengguncang dunia, tetapi mereka juga tidak pernah bermasalah. Jadi tim Sarah ini tuh netral. Sarah memandang tim dan pekerjaannya lebih sebagai operasi mur dan baut, di mana tim diberikan tugas dan melaksanakannya. Berada di lingkaran dalam, Carly akan memerlukan waktu ekstra di malam hari atau di akhir pekan dan membuat Sarah lebih pusing. Jadi Sarah ini tuh nggak mau terlalu berada di lingkungan dalam, nggak bersedia untuk apabila ada pekerjaan ekstra yang kalau tim Jack tadi itu sangat bersedia. Baru kita masuk ke pertanyaan. Berdasarkan prinsip teori LMX, pengamatan apa yang kamu lakukan tentang kepemimpinan Carly di Mills Smith Peter?
Nah, berdasarkan prinsip-prinsip LMX teori, kepemimpinan Carly adalah membuat tim yang kuat dan kemudian bergantung pada mereka sepenuhnya. Gaya kepemimpinannya disukai beberapa orang, namun bias terhadap beberapa orang lainnya. Dia memberikan perlakuan yang baik kepada beberapa karyawan, sebagai hasilnya dia mengharapkan mereka tersedia kapan saja dan bekerja sesuai keinginan. Berarti ya udah dijelasin kan, kalau LMX teori itu kan kayak bagaimana leader memperlakukan anggota grupnya. Jadi tinggal kita jabarin kalau kepemimpinan Carly itu membuat tim kesukaan dia sampai ke tim yang dia biasa aja gitu. Berarti dari tim Jack tadi yang dia sukai sampai tim Sarah yang netral, dia membuat sebuah lingkaran di mana yang dalam itu kelompok yang dia sukai dan yang di luar itu kayak kelompok yang bekerja aja gitu, bekerja untuk kebutuhan perusahaan. Terus lanjut, apakah ada kelompok dalam dan kelompok luar? Dan jika iya, yang mana? Maksudnya kelompok dalam itu kelompok yang dekat sama si Carly. Oke. Sementara kalau kelompok luar itu kelompok yang nggak terlalu dekat dan hanya menjalankan tugasnya aja. Nah, apakah ada kelompok dalam dan kelompok luar? Jawabannya tentu ya. Jelaskan karena tadi Jack ada di grup dalam dan Terry hampir berada di grup dalam. Julie dan Sarah berada di luar kelompok. Dijelasin juga, kalau kalian mau nulis panjang-panjang juga nggak apa-apa. Soalnya aku dulu kalau kepemimpinan nulisnya sering panjang-panjang gitu. Padahal sebenarnya cukup sederhana aja. Jack ada di grup dalam dan Terry hampir berada di grup dalam. Julie dan Sarah berada di luar kelompok. Kenapa dijelasin juga kalau kalian mau memperpanjang. Julie kesal karena berada di luar grup, tetapi Sarah dan timnya tampaknya tidak peduli dan lebih suka tidak melakukan pekerjaan ekstra untuk mencoba dan berada di dalam grup dalam. Terus pertanyaan, sebenarnya kalau untuk studi case itu soalnya nggak jauh-jauh dari ini sih. Paling ngejelasin dulu prinsip misalnya bab 9 prinsip apa gitu. Paling itu dulu sih yang paling pertama ditanyain. Terus dalam hal apa Carly dengan keempat grup tersebut produktif atau kontraproduktif terhadap tujuan agensi secara keseluruhan? Jadi kalau produktif itu kegiatan yang membantu tujuan perusahaan, sama kontraproduktif yang tidak efektif lah untuk tujuan perusahaan. Ini opsional aja. Saya percaya bahwa hubungan terhadap produktif dan kontraproduktif. Berarti kepemimpinan si Carly itu ada produktif dan kontraproduktifnya. Karena kan yang diceritain tadi itu si Carly sama si Jack ya saling sama-sama suka. Makanya Jack berada di posisi produktif. Karena Carly lebih menyukai mereka daripada orang lain. Terus mereka akan melakukan apapun yang diminta dari mereka. Hubungan kelompok lain dengan Carly disebut kontraproduktif. Kayak kelompoknya Terry, kelompoknya Sarah, dan kelompoknya siapa lagi satu? Julie ya? Ya, Julie. Nah, tiganya itu kontraproduktif. Maksudnya produktif itu kegiatan yang taulah produktif ya kan. Mereka melakukan pekerjaan sesuai dengan yang diinginkan perusahaan. Yang itu tuh cuman si Jack doang. Sedangkan untuk tim Terry, dia kan produktif sebenarnya, cuman karena dia ada slack sama Carly, makanya dia masuk ke kontraproduktif. Terus biasanya di case study itu selalu nanya menurut Anda apakah
ada hal yang harus diubah atau dan lain sebagainya. Misalnya perubahan gaya kepemimpinan atau perubahan perilaku. Kalau yang ini tuh, apakah Carly harus mengubah pendekatannya terhadap direktur asosiasi? Jika demikian, apa yang harus dilakukan secara berbeda? Tentunya iya dong, karena kan tadi udah jelas kontraproduktif di 3 kelompok dan cuma 1 kelompok yang produktif. Dia atau Carly harus memperlakukan keempat kelompok secara setara dan tidak dapat memilih dengan siapa Anda ingin berteman. Maksudnya di sini si Carly ini tidak dapat nih memilih dengan siapa ingin berteman karena ini udah termasuk pekerjaan dan harus profesional. Keempat tim semuanya bekerja untuk perusahaan yang sama dan secara keseluruhan berada di tim yang sama. Carly seharusnya memberikan dukungan dan arahan agar seluruh tim mendapatkan kesempatan untuk menunjukkan kemampuannya. Jadi harus ada kata seharusnya, karena kan kalau kita bilang harus ada perubahan, kita bilang iya atau tidak dulu, baru kita ngasih tahu seharusnya apa yang dilakukan sama si Carly. Oke, itu bab 8 studi case. Untuk bab 9 aku ngebuat cara ngerangkum aja. Karena kalau nggak salah kalian itu PPT-an ya, PPT-an tiap kelompok. Jadi aku ngerangkum aja yang ini, authentic leadership. Nah, kalau aku baca di buku tuh nggak ada definisi yang benar-benar jelas atau digeneralisirkan, jadi cuman kayak pendapat penulis gitu. Authentic leadership itu artinya perspektif intrapersonal yang berfokus dengan pemimpin dan apa yang terjadi di dalam diri pemimpin. Ini menggabungkan pengetahuan diri, pengaturan diri, dan konsep diri pemimpin. Ini masuknya authentic leadership itu tuh gimana personal diri dari leadership. Dari personal diri itu apakah diri kita itu udah mengandung karakter-karakter dari kepemimpinan. Terus mungkin aku tulis ini dulu ya, pengertian. Biasanya kalau ngerangkum itu, pengertian itu udah hal yang paling utama. Terus biasanya ada karakteristik. Karakteristik authentic leadership itu passion atau keinginan kita itu dijadikan sebuah tujuan. Terus perilaku dijadikan sebagai value hidup. Terus connectedness atau hubungan itu jadikan hubungan yang lebih dalam lagi. Terus konsisten itu dijadikan sebagai disiplin diri. Terus compassion itu dijadikan sebagai heart, hati, perilaku kebaikan lah ya. Terus ada komponen. Biasanya kalau habis karakteristik itu ada komponen. Komponen dari authentic leadership itu ada self awareness. Dia tuh ada 4 kalau nggak salah ya, self awareness, internal moral perspective, balance processing, sama relational transparency. Jadi biasanya self awareness itu mengacu pada wawasan pribadi pemimpin. Terus internal moral perspective itu perspektif moral yang diinternalisasi mengacu pada proses pengaturan diri di mana individu menggunakan standar dan nilai moral internal mereka untuk memandu perilaku mereka. Jadi dia tuh menggunakan moral di dalam diri itu untuk mengendalikan apa aja sih yang harus dia lakukan sesuai dengan pandangan moral yang dia punya. Misalnya kelompok atau masyarakat melakukan tekanan kepada seseorang. Jadi tapi seseorang itu memiliki kendali atas sejauh mana mereka mengizinkan orang lain untuk mempengaruhi mereka. Terus ada balanced processing, yaitu pemrosesan yang seimbang. Juga merupakan perilaku pengaturan mandiri. Tapi ini tuh mengacu pada kemampuan individu dalam menganalisis informasi secara objektif. Jadi saat mereka mendapatkan informasi, mereka itu telaah dulu informasinya itu benar atau enggak gitu. Makanya di sini ada balanced processing.
Sementara kalau yang moral perspective itu lebih ke pengaturan diri dalam berperilaku. Terus ada relational transparency yang keempat tadi. Itu maksudnya keterbukaan dan kejujuran dalam menyampaikan sesuatu diri sejati kepada orang lain, pengaturan mandiri karena individu dapat mengontrol transparansi dengan orang lain. Jadi transparansi kepada orang lain itu kayak bagaimana kita misalnya cerita sama orang, tapi kita tahu batasan sampai mana kita harus bercerita, batasan sampai mana kita harus berbicara atau melakukan motif berperilaku. Terus ada faktor-faktor yang mempengaruhi autentik itu tadi, authentic leadership. Jadi faktor yang mempengaruhi itu ada positif psychological capacity. Maksudnya bagaimana psikologi positif yang dimiliki seseorang itu menumbuhkan rasa confidence, harapan, moral reasoning, atau perilaku yang setiap perilaku yang dilakukan itu dia punya alasan. Terus ada critical event, membuat stimulasi semakin kuat untuk seorang pemimpin agar tumbuh lebih kuat. Jadi maksudnya masalah di hidupnya itu bukan malah menurunkan psikologi dari leadership-nya, tapi lebih menguatkan dirinya tentang leadership kepemimpinannya.